Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, Nabi Khidir adalah salah seorang nabi paling kontroversial karena keberadaannya yang sangat misterius. Ia bahkan lebih dikenal sebagai sosok legendaris ketimbang realistis. Ia lebih mengesankan sebagai sosok utusan yang seolah ada begitu saja. Tidak seperti utusan lain yang lengkap dengan data historis. Nabi Khidir sangat minim fakta real sehingga lebih tampak sebagai legenda saja. Keyakinan tentang adanya Nabi Khidir selama ini hanya berdasarkan cerita-cerita beberapa orang yang mengaku pernah bertemu dengannya. Lebih jauh, orang yang pernah bertemu dengannya lebih banyak diam dan merahasiakan datanya karena khawatir akan menimbulkan rasa takabur. Selain itu, Al-Quran tidak menyebutkan secara langsung tentang Nabi Khidir. Al-Quran hanya menyebutkannya sebagai sosok hamba yang saleh. Kisah Nabi Khidir sangat terkenal dalam sejarah Islam dan menjadi sosok yang banyak dibicarakan hingga saat ini. Berbeda dengan kisah 25 nabi dan rasul yang lainnya, yang sejarahnya memang sudah usai. Nabi Khidir adalah salah satu nabi yang memiliki masa dan sejarah yang selalu dibicarakan hampir pada setiap zaman. Hal tersebut dikarenakan Nabi Khidir merupakan nabi yang keberadaannya selalu menyelimuti hidup manusia pada setiap saat. Ia hadir pada setiap zaman, bertemu dengan hanya orang-orang tertentu, dan meninggalkan kisah hikmah bagi siapa saja yang ditemuinya. Semua itu terjadi karena kehidupan Nabi Khidir tidak pernah berakhir atau setidaknya belum berakhir hingga sangkakala ditiup. Selama langit masih kokoh, matahari masih bersinar terang, dan bumi masih menjadi tempat menampung manusia, selama itulah ia akan hidup. Karena itulah, ia selalu menjadi bahan perbincangan manusia dan menjadi sosok yang misterius hingga saat ini. Apabila kita menyimak Al-Quran dari awal hingga akhir, maka dipastikan kita tidak akan menemukan nama Khidir atau Al-Khidir tertulis di dalamnya. Lalu, dari manakah riwayat tentang Khidir itu didapatkan? Pertama, dari tafsir Al-Quran, yakni surat Al-Kahfi ayat 65-85. Di dalamnya ada salah satu ayat yang berbunyi, "Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat di sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami." Meski pada ayat di atas tidak disebutkan secara jelas siapa nama hamba Allah yang dimaksud, namun para ahli tafsir telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan hamba di antara hamba-hamba kami tidak lain adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kedua, dari Al-Hadis. Di antaranya, sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ia dinamai Khidir karena ia pernah duduk di atas rerumputan yang kering, lalu seketika ia bergerak tumbuh menjadi hijau." Juga diterangkan dalam hadis sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bercerita baginda Rasulullah SAW tentang Dajjal yang datang di pinggir kota. Lalu keluarlah seorang pemuda. Dia adalah sebaik-baik manusia. Lalu pemuda itu berkata kepada Dajjal, "Aku bersaksi bahwa engkaulah Dajjal yang diceritakan kepada kami oleh baginda Rasulullah SAW." Di dalam hadis itu, Dajjal berkata, "Apakah kamu percaya kepadaku bahwa aku adalah Tuhan? Sekiranya aku bunuh lelaki ini dan aku hidupkan kembali." Lalu Sa'id berkata, sewaktu mau dibunuh oleh Dajjal, anak itu tidak mati, dan dia adalah Al-Khidir. Nabi Khidir juga sering dipanggil dengan sebutan Khadir atau Nabi Khadir, dan yang paling umum adalah Khidir. Panggilan Khidir hanyalah gelar yang disematkan bagi orang yang diidentikan warna hijau. Jika kita mengkaji tentang Nabi Khidir alaihissalam, maka kita akan menemukan banyak ikhtilaf atau perselisihan mengenai nama asli Nabi Khidir. Dari berbagai nama yang ada, Imam Nawawi merasa cenderung memilih Balyan bin Malkan untuk nama yang sebenarnya bagi Nabi Khidir, dan telah disepakati oleh jumhur ulama. Bahkan dalam situs Ensiklopedia Britania dikatakan bahwa Nabi Khidir memiliki sebuah nama asli, dan nama yang paling dikenal adalah Balyan bin Malkan. Alasan diberikannya gelar Khidir yang diyakini beberapa ulama karena 1. Bila dia sholat di suatu tempat, maka warna di sekitarnya menjadi hijau, sebagaimana diceritakan dari Ibnu Asakir dan sahabat-sahabatnya. 2. Bila dia duduk di suatu tempat, maka cahaya di tempat itu akan berubah menjadi hijau, sebagaimana yang dikatakan Ikrimah. 3. Bila dia duduk di atas tumpukan jerami yang telah kering, maka jerami tersebut akan menjadi hijau kembali, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari.
4. Beliau memakai baju dan bersorban putih sebagaimana diterangkan dalam riwayat lain. Kesimpulannya adalah gelar Khidir diberikan kepadanya lantaran beliau sangat akrab dengan warna hijau. Sebagaimana Khidir sendiri secara harfiah berarti seorang yang hijau. Dimanapun beliau pernah duduk atau menginjakkan kaki, selalu tumbuh rumput hijau dan tanahnya menjadi subur. Menurut sebuah riwayat, Nabi Khidir adalah anak seorang raja Persia bernama Balkan. Sementara itu, ibu yang melahirkannya bernama Alha binti Faris. Terdapat riwayat lain yang menjelaskan bahwa ibunya bernama Rumania, yaitu seorang bangsawan asli dari keturunan Persia yang masih terhitung sebagai bibi dari ibu Iskandar Zulkarnain. Ibu dari Nabi Khidir adalah seorang perempuan yang memiliki kesenangan yang tidak lazim menurut ukuran wanita pada umumnya. Dia digambarkan sebagai sosok wanita yang senang mengembara. Bahkan, ketika sedang mengandung Nabi Khidir dalam keadaan hamil tua, ia masih sering melakukan pengembaraan. Pada saat tiba waktunya melahirkan, konon dia masih berada di tengah-tengah pengembaraannya, dan harus melahirkan di dalam gua yang terletak di atas sebuah bukit yang jauh dari kehidupan manusia yang dapat membantunya melahirkan. Dari kisah ini, cukup menjelaskan bahwa ibu Nabi Khidir adalah sosok wanita yang luar biasa dengan segala kekuatan dan ketabahan yang ada pada dirinya. Namun pada saat itu, tanpa diduga, datanglah para penjahat yang memasuki gua tersebut. Khidir harus berpisah dengan ibunya. Konon, seketika itu juga jejak Nabi Khidir menghilang dan lenyap. Sebagian keterangan menjelaskan kemungkinan ibu Khidir terbunuh dari kalangan penyamun tersebut. Namun sang bayi tetap hidup karena diselamatkan dan dirawat oleh seorang penggembala kambing hingga akhirnya tumbuh menjadi pria yang dewasa dan perkasa. Suatu hari, raja mengeluarkan pengumuman bahwa ia membutuhkan seorang penulis yang akan ditugaskan sebagai penulis suhuf atau lembaran yang diturunkan kepadanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Datanglah orang-orang pintar dari berbagai daerah untuk mendaftar, termasuk Nabi Khidir sendiri. Ternyata, raja menyukai keindahan tulisan dan kedalaman ilmu Nabi Khidir. Kemudian raja pun memberikan mandat kepada Nabi Khidir untuk menangani urusan-urusan rakyat. Setelah kejadian tersebut, akhirnya raja dan Nabi Khidir pun bertemu dan mengetahui bahwa mereka adalah ayah dan anak. Nabi Khidir memiliki umur panjang, dipercaya sebagai karunia dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan, merencanakan, dan menghendaki bahwa Nabi Khidir akan menjadi seorang nabi yang memiliki umur panjang. Ia akan menjadi manusia yang hidup sampai hari kiamat. Kisah Nabi Khidir yang bisa berumur panjang tersebut bersumber dari sebuah riwayat Ats-Tsalabi yang didasarkan pada Imam Ali radhiyallahu anhu. Dikisahkan pada riwayat tersebut tentang keagungan seorang raja bernama Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain merupakan seorang raja agung yang menaklukkan dunia timur dan barat. Oleh karenanya, sang raja sangat disegani dan ditakuti oleh orang-orang di seluruh penjuru dunia pada masanya. Meski kekuasaannya luas, tidak lantas membuat sang raja menjadi angkuh, sombong, dan semena-mena. Justru sebaliknya, Iskandar Zulkarnain menjadi salah satu raja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, di sekitar tahun 322 sebelum Masehi, Iskandar Zulkarnain berjalan di atas bumi menuju ke tepian belahan bumi lainnya. Sebutan ini dikenal sebelum ada istilah timur dan barat. Dalam perjalanan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Rafail untuk mendampingi Iskandar Zulkarnain berkeliling. Di tengah perjalanan, terjadilah perbincangan antara mereka berdua. Raja Iskandar Zulkarnain berkata kepada malaikat Rafail, "Wahai malaikat Rafail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Malaikat Rafail menjawab, "Ibadah para malaikat di langit diantaranya, ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya. Ada pula yang ruku dan tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya." Mendengar jawaban malaikat Rafail tersebut, membuat Iskandar Zulkarnain termenung. Lalu muncullah keinginan untuk bisa melaksanakan ibadah sama seperti halnya malaikat. Hal tersebut karena Iskandar Zulkarnain adalah seorang raja yang senang sehingga ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimatikan. Dan sepanjang hidupnya, ia Iskandar Zulkarnain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertanya kepada malaikat itu tidak mungkin bisa dilakukan. Ya malaikat lama masih di dunia. Apakah kau tahu manusia pasti akan menghayat kematian? Kemudian malaikat Rafail menjawab, sudah tidak bisa lagi melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di bumi yang gelap. Di tengah ketermenungan itu, setelah mendengar malaikat Rafail tentang Ainul Hayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Raja Iskandar menciptakan sumber air di bumi para alim ulama Ainul Hayat. Iskandar Zulkarnain pun bertanya kepada mereka, barang siapa meminum seteguk tetapi mereka tidak akan mati sampai hari tidak tahu kabarnya.
Namun, ada seorang alim di antara mereka yang menjawab, "Sesungguhnya, aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam alaihissalam, ia berkata bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap." Iskandar Zulkarnain bertanya, "Di manakah tempat bumi yang gelap itu?" Menurut beberapa penafsiran, seorang alim tersebut tidak lain adalah Nabi Khidir yang ikut dikumpulkan oleh Iskandar Zulkarnain bersama orang-orang alim lainnya. Kelak, orang alim tersebut diajak oleh Iskandar Zulkarnain dalam ekspedisinya mencari sebuah mata air yang bernama Ainul Hayat. Mendengar penjelasan dari seorang alim tersebut, Iskandar Zulkarnain bersiap-siap mencari tempat yang gelap tersebut. Iskandar Zulkarnain pun bertanya kepada sahabatnya, "Kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap?" Sahabat tersebut menjawab, "Kuda betina yang perawan." Kemudian, Iskandar Zulkarnain mengumpulkan 1.000 ekor kuda betina yang masih perawan, memilih 6.000 tentara, 1.000 orang cendekiawan, dan ahli mencambuk. Dan di antara mereka, Nabi Khidir berjalan di depan pasukan. Mereka tidak berhenti menempuh perjalanan dalam waktu 12 tahun, hingga sampailah mereka di tepi bumi yang gelap. Dan gelapnya itu seperti asap, bukan seperti gelap waktu malam. Namun, di depan Raja Iskandar Zulkarnain dan para tentaranya tersebut, muncullah seorang cendekiawan yang mencegah raja dan tentaranya untuk masuk ke dalamnya. Seorang cendekia tersebut berkata, "Wahai raja, sesungguhnya raja-raja terdahulu tidak ada yang masuk ke dalam tempat gelap ini, karena tempat ini gelap dan berbahaya." Raja Iskandar Zulkarnain berkata, "Kita harus memasukinya, tidak boleh tidak." Kemudian Raja Iskandar Zulkarnain pun berpesan kepada para tentaranya, "Diamlah kalian di tempat ini selama 12 tahun. Jika aku bisa datang kepada kalian dalam waktu 12 tahun, maka kita pulang bersama. Jika aku tidak datang selama 12 tahun, maka pulanglah kalian kembali ke negeri kalian masing-masing." Kemudian, Raja Iskandar Zulkarnain bertanya kepada malaikat Rafail, "Apabila kita melewati tempat yang gelap, apakah kita bisa melihat kawan-kawan kita?" Malaikat Rafail pun menjawab, "Tidak bisa, akan tetapi aku memberimu sebuah mutiara. Jika mutiara itu jatuh ke bumi, maka mutiara tersebut dapat menjerit dengan suara yang keras, sehingga teman-teman yang tersesat pun dapat kembali." Kemudian, Iskandar Zulkarnain masuk ke tempat tersebut dengan didampingi oleh seorang alim yang tidak lain adalah Nabi Khidir. Ketika mereka berjalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Khidir, "Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat itu aku khususkan untukmu." Setelah Nabi Khidir menerima wahyu itu, dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Berhentilah kalian di tempat masing-masing, dan jangan kalian meninggalkan tempat kalian sebelum aku datang kepada kalian." Kemudian Nabi Khidir menuju jurang, sehingga beliau menemukan air kehidupan itu. Kemudian Nabi Khidir pun turun dari kudanya, melepas pakaiannya, dan turun ke kolam air kehidupan tersebut. Kemudian Nabi Khidir pun mandi dan meminum air kehidupan tersebut, dan merasakan bahwa airnya lebih manis daripada madu. Sesudah mandi dan minum di Ainul Hayat, Nabi Khidir pun keluar dari tempat itu, kemudian menemui Iskandar Zulkarnain. Namun sementara itu, Iskandar Zulkarnain tidak mengetahui apa yang terjadi pada Nabi Khidir. Iskandar Zulkarnain berkeliling di tempat gelap itu sekitar 40 hari, dan sesaat oleh Zulkarnain terlihat bahwa yang dipijaknya pasir merah dan terdengar gemericik di bawah kaki kudanya. Iskandar Zulkarnain pun bertanya kepada malaikat Rafail, "Suara apakah yang mericik di bawah kaki kuda ini?" Malaikat Rafail menjawab, "Gemericik ini adalah suara benda. Apabila seseorang mengambilnya, pasti ia akan menyesal, dan apabila ia tidak mengambilnya, niscaya ia akan menyesal juga." Suara gemericik tersebut membuat orang yang mendengarnya menjadi penasaran, meski tetap membuat setiap orang ragu-ragu untuk menentukan sikapnya, yaitu akan mengambil benda tersebut atau tidak. Kemudian, di antara pasukan yang ikut dengan Iskandar Zulkarnain, ada yang mengambil meski hanya sedikit. Setelah mereka keluar dari tempat gelap itu, terbukalah hal yang mereka ragukan. Benda tersebut adalah permata yakut berwarna merah dan jamrud berwarna hijau, sehingga menyesallah pasukan yang mengambilnya dan mereka yang tidak mengambilnya. Pasukan yang mengambilnya merasa menyesal karena mengambilnya hanya sedikit, padahal permata itu mahal. Dan pasukan yang tidak mengambilnya lebih menyesal lagi karena tidak mendapatkan apapun. Pertanyaan terkait masih hidup atau sudah wafatnya Nabi Khidir masih menjadi pertanyaan dari dahulu hingga sekarang, bahkan sampai masa yang akan datang. Masih akan mengandung rasa penasaran dan selalu menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan.
Hal tersebut karena hidup atau matinya Nabi Khidir benar-benar merupakan sebuah misteri yang sulit dipecahkan. Sebagian kalangan berpendapat kalau Nabi Khidir sudah meninggal dan Nabi Khidir tidaklah kekal sampai hari kiamat. Sementara sebagian yang lain menolaknya dan menyatakan kalau Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini dan akan terus hidup sampai datangnya Dajjal. Masing-masing dari mereka, baik yang pro ataupun yang kontra, tentu memiliki dalil, alasan, dan argumen yang mereka yakini paling mendekati kebenaran. Pendapat yang mengatakan Nabi Khidir sudah meninggal, jika Nabi Khidir itu manusia, maka dia tidak akan kekal dan pasti akan mati. Inilah logika yang pertama yang didukung dengan dalil berikut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad. Maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 34. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa setiap manusia pasti akan mati atau menemui ajalnya sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang abadi di dunia ini kecuali hanya amalnya saja yang setiap saat mengalir dan menjadi bekal baginya hingga akhir nanti. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, tidak akan ada seorang pun yang tinggal di atas bumi dari orang-orang yang hari ini masih hidup di antaranya. Maksud dari sabda Rasulullah SAW tersebut adalah setelah 100 tahun dari malam itu, semua orang yang hidup waktu itu akan mati semuanya tanpa terkecuali. Sedangkan sekarang sudah lebih dari 1000 tahun. Tentang hadis ini, Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu dalam Al-Jamili Ahkam Al-Quran mengatakan, sesungguhnya hadis ini termasuk dalil yang memutuskan tentang kematian Nabi Khidir sekarang. Jikapun Nabi Khidir masih hidup, sebab diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus ada dalil pengecualian yang jelas. Dan dalam hal ini tidak ditemukan dalil atau sumber referensi yang kuat untuk mendukung bahwa Nabi Khidir masih hidup. Al-Hafiz Ibnu Katsir radhiyallahu anhu mengatakan, asalnya memang tidak boleh mengkhususkannya sampai dalil telah nyata, sementara tidak disebutkan adanya dalil yang mengkhususkannya dari seorang yang maksum yang wajib diterima. Ibnu Jauzi radhiyallahu anhu dalam Bidayah wa An-Nihayah mengatakan, Khidir jika dia seorang manusia, maka sungguh ia masuk ke dalam keumuman ayat ini tanpa ada keraguan. Seseorang tidak boleh mengkhususkannya dari keumuman itu, kecuali dengan dalil yang sahih. Mayoritas muhadisin atau ahli hadis telah menyatakan bahwa berbagai riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah lemah. Di antara ulama hadis yang melemahkan riwayat tersebut adalah Imam Bukhari, Ibnu Dihiyah, Ibnu Katsir, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Katsir radhiyallahu anhu setelah membawakan hadis dan kisah tentang hidupnya Nabi Khidir, beliau berkata, riwayat-riwayat dan hikayat-hikayat ini merupakan sandaran orang-orang yang berpendapat tentang hidupnya Nabi Khidir sampai hari ini. Semua hadis-hadis yang marfu ini adalah daifidin atau lemah sekali. Ibnul Munadi berkata, aku telah mengadakan riset tentang hidupnya Nabi Khidir, apakah ia masih hidup atau tidak. Maka tiba-tiba kebanyakan orang-orang bodoh tertipu bahwa ia masih hidup karena hadis-hadis lemah yang diriwayatkan dalam hal tersebut. Selebihnya, andaikan Nabi Khidir masih hidup, tentu diwajibkan baginya untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW, mengikuti dakwah beliau dan membantu dakwahnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil janji kepada para nabi sebelumnya agar beriman kepada Muhammad, membantu beliau jika memang berjumpa dengan zamannya Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan padamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, akankah kamu sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap demikian itu? Mereka menjawab, kami mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau begitu saksikanlah wahai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Quran Surat Al-Imran ayat 81. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengabarkan bahwa andaikan Nabi Musa masih hidup, tentu Nabi Musa akan mengikutinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya andaikan Musa masih hidup di tengah-tengah kalian, tidak halal bagi beliau selain harus mengikutiku. Hadis riwayat Ahmad. Sementara seperti telah diketahui, tidak ada satupun riwayat sahih ataupun hasan yang menyebutkan bahwa Khidir pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dan tidak pula pernah ikut bersama Rasulullah SAW dalam berbagai peperangan.
Akhirnya, Allamah Ibnul Jauzi menyimpulkan bahwa dalil yang menyatakan Nabi Khidir sudah tidak ada lagi di dunia ini ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma atau kesepakatan ulama, dan akal. Walaupun banyak kalangan ulama yang mengatakan bahwa Nabi Khidir telah wafat berdasarkan dalil-dalil yang mereka yakini, tetapi banyak juga ulama yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga kini, berdasarkan dalil-dalil yang mereka pahami. Mereka yang berpendapat demikian adalah para tokoh dan ulama yang tidak bisa diabaikan kapasitas dan reputasinya. Dalam hal ini, mereka memberikan sanggahan antara lain sebagai berikut. Mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, jumhur ulama menjawab, kami tidak menyatakan bahwa Nabi Khidir akan kekal, tetapi ia hanya akan tetap ada dan hidup sampai akhir dunia. Manakala sangkakala telah ditiupkan, maka ia akan mati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Mengenai hadis Nabi Muhammad SAW di atas, dijawab bahwa yang dimaksud kalimat yang masih hidup pada hadis tersebut adalah menurut keumuman yang berlaku seperti kebiasaan. Menurut kebiasaan, amat sedikit jumlah orang yang masih hidup mencapai usia 100 tahun. Jikapun ada, maka jumlah mereka sangat sedikit dan menyimpang dari kaidah kebiasaan. Diriwayatkan bahwa setelah itu masih ada kesimpulan sahabat yang masih hidup lebih dari 100 tahun. Di antaranya adalah Salman Al-Farisi dan Hakim bin Hizam yang hidup sampai 120 tahun. Sebagian ulama menjawab hadis tersebut dengan argumen bahwa Nabi Khidir berada di atas lautan, bukan di muka bumi ini. Jadi, Nabi Khidir tidak termasuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, atau hadis tersebut adalah umum yang dikhususkan. Sebagian yang lain mewakili bahwa yang dimaksud bumi pada hadis tersebut adalah bumi menurut ukuran yang dikenal orang Arab pada masa itu. Sementara bumi tempat hidupnya Nabi Khidir tidak termasuk bumi yang disebutkan dalam hadis Jabir tersebut. Apabila Nabi Khidir telah mati, maka tidak mungkin beliau akan dapat melawan Dajjal di akhir zaman, padahal disebutkan dalam hadis sahih bahwa kelak Nabi Khidir akan muncul untuk mendustakan dan melawan Dajjal. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bercerita baginda Rasulullah SAW tentang Dajjal, bahwa Dajjal datang di pinggir kota, lalu keluarlah seorang pemuda, dia adalah sebaik-baik manusia. Lalu pemuda itu berkata kepada Dajjal, aku bersaksi bahwa engkaulah Dajjal yang diceritakan kepada kami oleh baginda Rasulullah SAW. Di dalam hadis itu, Dajjal berkata, apakah kamu percaya kepadaku bahwa aku adalah Tuhan? Sekiranya aku bunuh lelaki ini dan aku hidupkan kembali. Lalu Sa'id berkata, sewaktu mau dibunuh oleh Dajjal, anak itu pun tidak mati atau kebal. Dia adalah makhluk bernama Khidir. Ibnu Abi Dunya menyebutkan riwayat dalam Makhul dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, jika tetapnya Nabi Ilyas alaihissalam sampai masa kenabian adalah boleh, maka boleh pula tetapnya Nabi Khidir. Dari beberapa pandangan dan pendapat yang berkembang, terdapat sebuah pandangan yang tampaknya lebih diterima dan lebih kuat dibandingkan yang lain. Pandangan ini sebagaimana diungkapkan oleh Badi'uzzaman Said Nursi dalam Maktubat Al-Maktub Al-Awwal dari koleksi Rasail An-Nur. Nursi memberikan jawaban atas pertanyaan apakah Nabi Khidir masih hidup atau sudah mati. Beliau menjawab bahwa Nabi Khidir masih hidup. Kemudian ia memberikan argumen bahwa peringkat hayat atau hidup itu ada 5 macam, dan Nabi Khidir menduduki peringkat yang kedua, yaitu 5 peringkat adalah: yang pertama, kehidupan manusia pada umumnya. Hal ini mengacu kepada level kehidupan yang terikat pada keterbatasan ruang dan waktu. Kedua, kehidupan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, mereka diketahui mempunyai sedikit kebebasan dari ikatan seperti yang ada pada diri kita. Mereka diperbolehkan berada di banyak tempat dalam satu masa, atau pada saat bersamaan, mereka juga diperbolehkan makan dan minum kapan saja mereka ingin. Para aulia dan ahli kasyif pun telah meriwayatkan secara mutawatir akan wujud dari hayah atau kehidupan di peringkat ini. Sehingga tidak heran bila di dalam makam walia atau derajat kewalian ada juga makam khusus yang diberi makam Khidir. Ada juga makam khusus yang diberi makam Khidir. Ketiga, kehidupan rohani yang menghampiri hayah atau kehidupan malaikat. Contoh peringkat yang ketiga ini adalah kehidupan Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Keempat, kehidupan para syuhada. Mereka tidak mati, akan tetapi hidup seperti disebut dalam Al-Quran.
Kelima, peringkat ini adalah hayyah atau kehidupan rohani sekalian ahli kubur yang sudah meninggal. Berdasarkan pandangan ini, maka disimpulkan bahwa Nabi Khidir masih hidup. Hanya saja tidak lagi dengan jasadnya yang asli seperti dahulu, sebagaimana manusia pada umumnya. Pada masa sekarang ini, Nabi Khidir hanya hidup dengan rohnya semata, mengingat kekhususan sifat yang dimiliki tersebut. Jadi, bisa disimpulkan, jika pendapat mengenai Nabi Khidir tidak ada yang salah, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui semua yang terjadi. Yang harus kita lakukan sebagai umat Muslim cukup meneladani semua kisah yang baik dari Nabi Khidir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat fillah, inilah sedikit kisah tentang Nabi Khidir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.